Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi di ruang kolaborasi mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, materi rancangan pembelajaran dalam UPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anggun Kiki, Asyifa Ramadhani, Iin Susilowati, Lutfi Andriana, dan Ratri Murti Anneri. Rancangan pembelajaran dalam UPD menggunakan 7 elemen penting yang harus diperhatikan dan disebut dengan WRETO. W meliputi where dan why, H meliputi who, E meliputi equip, R meliputi provide, E meliputi evaluate, T meliputi to be tailored, dan O meliputi to be organized. Topik yang akan dibahas pada pemaparan kali ini yaitu lembar kerja E, Explore dan Experience, Enable and Equip. Lembar kerja E di mana dimaksudkan bahwa guru memberikan kelengkapan pada proses pembelajaran dengan pengalaman, alat, dan pengetahuan yang diperlukan siswa untuk memenuhi tujuan kinerja. Equip atau persiapan, memastikan peserta didik memiliki pemahaman dasar atau persiapan sebelum masuk ke dalam pembelajaran yang lebih mendalam. Experience atau pengalaman, merancang pengalaman pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merasakan konsep atau ide-ide besar secara langsung. Explore atau eksplorasi yaitu mengajak peserta didik untuk menyelidiki lebih jauh ide-ide besar dan pertanyaan penting. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama mengajarkan konsep-konsep kunci atau keahlian yang diperlukan untuk memahami ide-ide besar atau pertanyaan penting yang akan dieksplorasi. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan kegiatan-kegiatan praktis, simulasi, atau proyek-proyek yang relevan dengan konten pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan berbagi pengalaman mereka dengan sesama. Yang keempat, menggunakan pertanyaan terbuka atau tugas eksploratif yang mendorong peserta didik untuk menggali lebih dalam konsep atau topik yang dipelajari. Yang kelima, menyediakan sumber daya tambahan seperti bahan bacaan, video, atau wawancara dengan ahli untuk mendukung eksplorasi peserta didik. Contoh konkret dalam pembelajaran, pada materi transformasi geometri, siswa diajak untuk mengkontekstualisasikan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh dalam sub-bab refleksi atau pencerminan, siswa disuruh untuk membaca cermin, kemudian diajak untuk bercermin dan menghitung jarak dari benda asli dan bayangannya adalah sama. Pada tahap persiapan atau equip, guru memastikan bahwa siswa memiliki pemahaman dasar tentang konsep pencerminan dalam transformasi geometri, sumbu pencerminan, perubahan posisi objek, dan sifat-sifat pencerminan. Kemudian pada tahap experience, siswa diajak untuk mengalami secara langsung konsep pencerminan. Siswa diminta untuk membaca cermin dan kemudian melakukan pencerminan pada diri mereka sendiri. Kemudian siswa dapat mengamati dan merasakan bagaimana posisi mereka berubah saat mereka memeriksa bayangan mereka di cermin. Kemudian pada tahap eksplorasi, siswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lebih jauh konsep pencerminan. Siswa mencoba melakukan pencerminan terhadap objek lain di sekitar kelas atau bahkan menciptakan gambaran pencerminan sendiri. Kemudian siswa dapat diajak untuk membandingkan hasil pencerminan dengan objek asli dan memahami bagaimana perubahan terjadi dalam konteks geometri. Pertanyaan kedua yaitu kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Kegiatan belajar yang dapat menampilkan kemampuan puncak siswa antara lain yaitu pemberian tugas proyek yang memerlukan pemikiran kreatif dan memerlukan pemecahan masalah matematika secara kompleks. Kemudian kegiatan diskusi kelompok di mana siswa dapat berbagi ide dalam memecahkan masalah bersama dan memperdalam pemahaman yang mereka miliki melalui interaksi dengan antar teman. Yang ketiga, penyajian masalah secara kontekstual sesuai dengan situasi dunia nyata, sehingga siswa dapat melihat relevansi dan penerapan secara langsung dari pemahaman yang mereka pelajari. Yang keempat, pemberian pekerjaan rumah yang melibatkan pemikiran tingkat tinggi, sehingga mendorong siswa untuk berpikir lebih mendalam terkait materi yang dipelajari.
Mendukung pengalaman di luar kelas seperti kegiatan kompetisi maupun acara lainnya untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas wawasan pengetahuan. Contoh kegiatan di luar kelas yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman yaitu pada pembelajaran matematika materi trigonometri di mana siswa diajarkan untuk mengukur secara langsung tinggi tiang bendera menggunakan konsep trigonometri. Kesimpulan dari lembar kerja E yaitu pendekatan pembelajaran menggunakan Equip, Experience, dan Explore atau E dalam UPD bertujuan untuk memberikan kelengkapan pada proses pembelajaran dengan menyediakan pengalaman, alat, dan pengetahuan yang dibutuhkan siswa untuk mencapai tujuan kinerja. Ini melibatkan tahap persiapan untuk memastikan pemahaman dasar siswa, pengalaman atau experience dengan merancang kegiatan yang memungkinkan siswa merasakan konsep secara langsung, dan eksplorasi atau explore yang mengajak siswa untuk menyelidiki ide-ide besar dan pertanyaan penting. Dalam konteks pembelajaran matematika, penerapan ini dapat melibatkan siswa dalam kegiatan praktis, pengamatan langsung, dan eksplorasi lebih lanjut terkait dengan konsep matematika. Penting untuk memastikan keterlibatan siswa dalam mengeksplorasi ide-ide besar dengan menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan kolaborasi, diskusi, dan tugas eksploratif. Tugas proyek, kegiatan diskusi kelompok, pemberian pekerjaan rumah yang menantang, dan dukungan pengalaman di luar kelas dapat menjadi strategi untuk menampilkan kemampuan puncak siswa dan memungkinkan mereka mengembangkan serta memperdalam pemahaman mereka terhadap ide-ide penting. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.